Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu yang membahas tentang analisis dataset Heart Disease Cleveland menggunakan biostatistika dasar. Anggota kelompoknya diantaranya adalah saya sendiri, Atika Rohali Halim, bersama dengan teman-teman saya, Andina, Suci, dan Alfonso. Pertama-tama ada latar belakang dari datasetnya, yang mana dataset ini diambil dari Cleveland Clinic Foundation dan merupakan bagian dari kumpulan Heart Disease Dataset dari UCI Machine Learning Repository yang dapat diakses di Kaggle. Dataset ini terdapat 303 sampel pasien dengan 14 atribut medis yang menggambarkan kondisi fisiologis dan hasil pemeriksaan klinis. Atribut utamanya mencakup umur pasien, gender, jenis nyeri dada, tekanan darah saat istirahat, kadar kolesterol, kadar gula darah sewaktu puasa, angina yang disebabkan oleh aktivitas fisik, OPIK, slope, CA, dan hasil pengujian talasemia. Next. Pertama-tama dari ada metode soal satu yang pertama itu ada akuisisi data. Dataset yang diperoleh itu berupa nilai yang dipisahkan atau .csv yang diimpor ke dalam platform Google Colab untuk dianalisis dan eksplorasi awal. Pustaka Python yang saya gunakan adalah NumPy, Pandas, Matplotlib, dan SciPy. Kemudian ada pembersihan data. Yang pertama, untuk mengatasi nilai yang hilang, yang dilakukan untuk mendeteksi adanya nilai yang tidak ada atau missing value. Yang kedua, pemeriksaan duplikasi dan inkonsistensi yang dianalisis untuk memastikan tidak adanya baris yang sama maupun nilai yang sama. Yang ketiga adalah verifikasi dan penyesuaian tipe data. Setiap variabel itu diteliti tipe datanya untuk memastikan kesesuaian dengan karakteristik asli. Next. Selanjutnya ada eksplorasi awal variabel. Yang pertama adalah statistik dasarnya yang dihitung dari mean atau rata-rata, median, dan standar deviasi untuk setiap variabel yang bersifat numerik. Kemudian ada distribusi awal data yang dipakai untuk mengevaluasi apakah data tersebut memiliki distribusi yang merata atau cenderung ke arah tertentu. Selanjutnya adalah klasifikasi variabel yang dipisahkan antara numerik dan kategorikal guna memastikan penerapan metode pengolahan tepat. Next. Kemudian ini adalah hasil output dari collab-nya. Yang pertama ada hasil data cleaning. Hasil yang didapat ini dari fungsi sum dan is null yang menunjukkan seluruh kolom bernilai nol atau untuk data yang hilang. Yang kedua adalah hasil tipe data yang berupa variabel numerik seperti sex, CP, restage, slope, CA, dan tal yang merupakan data kategorikal dan all peak bersifat kontinu. Next. Kemudian ini adalah hasil dari statistik dasar yang didapatkan, maka usia rata-ratanya adalah 54 tahun yang menunjukkan dominasi kelompok dewasa hingga awal lansia. Kolesterolnya rata-ratanya sekitar 247,35 mg per dl yang mengidentifikasikan hiperkolesterolemia yang beresiko faktor utamanya adalah penyakit jantung. Kemudian ada tekanan darah dengan rata-ratanya 131,69 mmHg yang berada pada ambang hipertensi ringan. Kemudian ada outpeak dengan rata-ratanya 1,05 yang menandakan depresi ST ringan, namun dengan pada variabel yang besar antar pasien. Kemudian ada talak rata-ratanya berkisar 149,6 bpm yang memperlihatkan keberagaman fungsi jantung dari baik hingga menurun. Next. Metode soal yang nomor 2, yang pertama itu evaluasi fitur EKG, dilakukan pemeriksaan nilai hilang pada HR, SBP, DBP, dan RPP. Nilai hilang yaitu kurang dari 5% diimputasi, sedangkan besar dari 5% dieliminasi untuk menjaga kualitas data.
Yang kedua, deteksi outlier. Outlier diidentifikasi dengan metode box plot dan z-score. Z-score terhitung lebih dari 3, outlier yang tidak masuk rentang fisiologis dibuang, sementara nilai ekstrim yang masih fisiologis dipertahankan. Selanjutnya yang ketiga, standarisasi format data. Semua nilai dikonversi ke format numerik dan satuan seragam, BPM dan MMHG. Penanaman variabel dirapikan agar konsisten. Lalu yang keempat, perhitungan RPP. RPP dihitung menggunakan rumus RPP sama dengan HR kali SBP sebagai indikator beban kerja jantung. Selanjutnya validasi rentang fisiologis. HR 60 sampai 100 BPM, SBP 90 sampai 120 mmHg, DBP 60 sampai 80 mmHg dan RPP normal itu 7.000 sampai 12.000, meningkat jika lebih dari 15.000. Selanjutnya final clean dataset. Dataset akhir disimpan setelah proses pembersihan dan pengecekan selesai untuk analisis lanjut. Berikut diskusi hasil variabel kategorial. Analisis variabel kategorial menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah laki-laki, sejalan dengan prevalensi penyakit jantung yang lebih tinggi pada pria. Pola nyeri dada paling umum adalah tipe non-anginal, sementara sebagian besar memiliki kadar gula darah puasa normal. Hasil EKG didominasi oleh gambaran normal atau kelainan STT ringan. Sebagian besar responden tidak mengalami angina saat aktivitas fisik dan pola slope ST yang sering muncul adalah flat serta unsloping. Untuk variabel numerik, berikut ada box plot dan distribusinya. Yang pertama itu usia. Mayoritas responden berusia 50-60 tahun, kelompok risiko kardiovaskular utama. Lalu tekanan darah istirahatnya itu rata-rata 120-140, beberapa outlier mendekati 200, indikasi hipertensi berat. Selanjutnya ada kolesterol total, umumnya 200-300 mg per dl dengan outlier lebih dari 500 mg per dl. Kemungkinan hiperlipidemia berat. Selanjutnya denyut jantung maksimum dominan 140-170 bpm, beberapa rendah, ada yang 75 bpm, indikasi fungsi jantung menurun. Dan yang terakhir, all peak, distribusi Reichsquake, sebagian besar rendah, 0-1, nilai tinggi lebih dari 5, mengindikasikan potensi iskemia miokard. Distribusi numerik menunjukkan variasi klinis khas pasien risiko jantung mencakup hipertensi, dislipidemia, dan potensi iskemia. Nilai ekstrim menandakan adanya subkelompok dengan kondisi psikologis berat yang perlu pemantauan lebih lanjut. Berikutnya ada